Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 5 semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat semua. Amin. Anakku semua, sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, kita akan belajar tentang hak dan kewajiban kita sebagai warga masyarakat. Apa saja hak dan kewajiban kita sebagai warga masyarakat Indonesia? Mari kita simak video berikut ini. Lebih dahulu kita akan belajar tentang pengertian dari hak. Apa itu hak? Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang dan penggunaannya tergantung kepada orang yang bersangkutan. Jadi, hak warga masyarakat adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang dan yang bersangkutan sebagai warga masyarakat. Yang pertama, mendapatkan perlindungan hukum. Yang kedua, mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Yang ketiga, menikmati lingkungan bersih. Yang keempat, hidup tenang dan damai. Yang kelima, bebas memilih, memeluk, dan menjalankan agama. Yang keenam, berpendapat dan berorganisasi. Yang terakhir, mengembangkan kebudayaan daerah. Nah, anak-anak, itu tadi tentang hak kita sebagai warga masyarakat. Berikutnya kita harus tahu apa itu kewajiban. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Jadi, kewajiban warga masyarakat adalah sesuatu yang harus dilakukan seseorang sebagai warga masyarakat dengan penuh rasa tanggung jawab. Apa saja tanggung jawab atau kewajiban-kewajiban itu? Yang pertama, mematuhi aturan dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Yang kedua, menjaga ketenangan dan ketertiban lingkungan masyarakat. Yang ketiga, mengikuti kegiatan yang ada di lingkungan seperti RT, RW, atau daerah setempat. Misalnya, mengerjakan kegiatan kerja bakti, gotong royong, dan musyawarah masyarakat setempat. Yang keempat, menghormati tetangga di lingkungan tempat tinggal. Yang kelima, membantu tetangga yang terkena musibah. Yang keenam, menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal. Nah, anak-anakku semua, itu tadi tentang hak dan kewajiban kita sebagai warga masyarakat. Berikutnya kita akan masuk dalam materi yang kedua. Yang kedua adalah usaha-usaha dalam bidang ekonomi yang biasa ada di lingkungan kita. Yang pertama itu ada usaha yang dikelola oleh diri sendiri atau perorangan dan usaha yang dikelola oleh kelompok. Usaha yang dikelola oleh seseorang atau perorangan. Usaha ini memiliki beberapa ciri-ciri, antara lain modalnya kecil karena sumbernya dari satu orang. Yang kedua, perusahaan biasanya kecil karena tempatnya terbatas. Yang ketiga, perusahaan dikendalikan oleh pemilik modal. Dan yang terakhir adalah keuntungan dan kerugian ditanggung oleh diri sendiri sebagai pemilik modal. Apa saja contoh dari usaha perorangan? Biasanya usaha ini seperti usaha pertanian, industri kecil, usaha perdagangan, dan juga jasa. Nah, anak-anak semua itu tadi tentang usaha yang dikelola oleh diri sendiri atau perorangan. Sekarang kita akan belajar tentang usaha yang dikelola oleh kelompok. Contoh pertama adalah persekutuan komanditer atau CV. Apa itu CV? CV adalah persekutuan antara dua orang atau lebih untuk menjalankan usaha bersama. Yang kedua adalah persekutuan firma. Apa itu persekutuan firma? Adalah persekutuan antara dua orang atau lebih untuk menjalankan usaha bersama dengan satu nama dan semua anggotanya bertanggung jawab penuh atas usaha yang dijalankan tersebut. Pembagian keuntungan didasarkan atas perbandingan modal yang ditanam. Contoh usaha kelompok yang ketiga adalah perseroan terbatas atau PT.
Apa itu PT? PT adalah suatu persekutuan untuk menjalankan usaha yang modalnya diperoleh dari penjualan saham yang nilai nominalnya sangat besar. Contoh yang keempat adalah koperasi. Koperasi merupakan usaha bersama dalam bidang ekonomi. Kerjasama dalam koperasi ini berdasarkan atas prinsip saling membantu dan kesamaan kebutuhan anggotanya. Biasanya, bentuk koperasi di Indonesia ada 5 macam, yaitu koperasi konsumsi, koperasi simpan pinjam, koperasi produksi, koperasi jasa, dan koperasi serba usaha. Contoh usaha kelompok yang kelima adalah Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. BUMN adalah usaha ekonomi yang dimiliki negara. Badan usaha ini memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai perusahaan dan wahana pembangunan. BUMN dapat dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah perusahaan jawatan. Perusahaan jawatan atau perjan merupakan salah satu bentuk BUMN yang dimiliki modal berasal dari negara. Yang kedua adalah perusahaan umum atau PERUM. PERUM merupakan usaha yang semua modalnya dimiliki negara dengan tujuan melayani masyarakat dan mencari keuntungan. Yang ketiga adalah perusahaan perseroan atau persero. Perseroan merupakan badan usaha yang modalnya terdiri atas gabungan pemerintah dan swasta. Tujuan perseroan adalah mencari keuntungan. Contohnya adalah PT PLN, PT Jasa Raharja, PT Balai Pusaka, dan PT Telkom. Contoh usaha yang dikelola oleh kelompok berikutnya adalah BUMS atau Badan Usaha Milik Swasta. BUMS tidak mengelola sumber daya yang bersifat vital dan menguasai hajat hidup orang banyak, misalnya perusahaan kendaraan Toyota atau Astra. Contoh usaha yang dikelola oleh kelompok berikutnya adalah perusahaan daerah, hampir sama dengan BUMN yang dimiliki oleh negara. Perusahaan daerah merupakan perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah karena semua modalnya berasal dari daerah. Tujuannya ada dua, yaitu turut melaksanakan pembangunan ekonomi daerah dan pembangunan ekonomi nasional. Yang kedua, memenuhi kebutuhan masyarakat dan menyediakan lapangan kerja dalam rangka menuju masyarakat yang adil dan makmur. Contohnya biasanya adalah PDAM. Untuk usaha yang dikelola oleh kelompok yang terakhir adalah yayasan. Yayasan merupakan badan usaha nirbala, artinya tidak bertujuan untuk mendapat keuntungan. Oke, anak-anakku semua, itu tadi pelajaran hak kita hari ini, yaitu tentang hak dan kewajiban kita sebagai masyarakat. Yang kedua, tentang usaha-usaha di bidang ekonomi. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.